Hari ini masih kita lanjutkan, masih berhubungan dengan akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kan dari sisi pengertian ya. Nah, sekarang eh, kita akan melihat siapa saja sih pemakai informasi akuntansi itu, ya. Nah, pemakai atau pengguna informasi akuntansi itu bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama pihak internal, yang kedua itu pihak eksternal. Jadi pemakainya itu artinya orang yang menggunakan informasi akuntansi ini tuh siapa aja sih? Jadi secara garis besar itu ada dua, pihak internal sama pihak eksternal. Nah, kalau pihak internal itu artinya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan eh, perusahaan tersebut, ya. Kalau sedangkan pihak eksternal itu pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan suatu perusahaan. Ya, itu jadi secara keseluruhan yang menggunakan informasi akuntansi ini dua. Pihak internal itu yang memang terlibat langsung nih dalam pengelolaan suatu perusahaan. Yang kedua itu pihak eksternal artinya tidak terlibat langsung di pengelolaan perusahaan. Nah, kalau pihak internal dan pihak eksternal nih contohnya ya ada pemilik perusahaan, itu eksternal tuh ternyata, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi semua ternyata banyak sekali nih yang membutuhkan. Ya, bukan cuma sekedar dari si pemiliknya saja, tapi ternyata dari si kreditor, ada pelanggan, ya, ada badan-badan pemerintah juga di situ, ada masyarakat. Jadi memang informasi akuntansi ini sangat-sangat penting, ya. Nah, tadi secara keseluruhan ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, para pemakai informasi akuntansinya siapa aja sih untuk pengguna internal, ya? Yang pertama kalau untuk internal ya udah pasti karena dia itu berhubungan langsung dengan pengelolaan perusahaannya. Ya sudah di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada direktur, ada manajer, ada kepala bagian. Nah, ini pimpinan perusahaan nih, ya. Yang tadi bagi seorang direktur, manajer atau kepala bagian, si informasi akuntansi ini digunakan untuk mengambil keputusan atau merencanakan perencanaan target-target perusahaan ke depan seperti apa. Nah, makanya mereka sangat membutuhkan informasi akuntansi ini. Nah, contohnya seperti itu, ada direktur, manajer, atau kepala bagian. Nah, sedangkan untuk pengguna eksternal, artinya kan tidak terlibat langsung tuh. Ada kreditor, ya. Yang pertama itu istilahnya kalau kita belajar akuntansi kan itu orang akan juga mungkin berpikir ada debit, ada kredit kan. Nah, ternyata ada istilah debitor, ada istilah kreditor. Nah, saya mau nanya dulu, ada yang tahu nggak sih debitor dan kreditor itu apa? Atau ada yang pernah dengar nggak? Kreditor ini apa sih? Debitor itu apa sih? Ada yang pernah dengar nggak? Karena kalau kita bicara akuntansi, ini pasti berhubungan dengan yang namanya kreditor, debitor. Nah, ada yang tahu nggak? Silakan. Kalau ada yang tahu, boleh diketik di chatnya boleh, atau boleh langsung jawab juga boleh. Ada tahu nggak atau pernah dengar nggak kreditor itu apa, debitor itu apa? Nah, silakan, saya kasih waktu. Kreditor dan debitor. Karena kan akuntansi itu pasti identik dengan debit, kredit, debit, kredit. Nah, ada kreditor, ada debitor. Silahkan, ada nggak yang tahu kreditor itu apa, debitor itu apa? Silahkan kalau ada yang mau kasih pendapat atau kasih jawaban, atau mungkin eh, udah pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Nah, silakan. Kreditor sama apa, Pak? Kreditor sama debitor.
Nih, ada nih sudah ada menjawab di chat. Debitor adalah pihak yang punya utang. Kalau kreditor pihak yang memiliki piutang. Oke, boleh. Ada lagi yang bisa kasih pendapat lain? Karena ini biasanya ini nih, debitor, kreditor, debitor, kreditor. Nih, kalau berhubungan dengan keuangan, itu pasti istilahnya ini debitor dan kreditor. Lalu ada debitor yang punya utang ke sebuah pihak. Oke. Ini biasanya juga nanti berhubungan sama kalau urusan-urusan pembiayaan di bank. Ya pokoknya berhubungan dengan keuangan ini pasti muncul nih istilah debitor dan kreditor ini. Ya. Kalau kreditor yang memberi kredit pinjaman ke sebuah pihak. Oke. Intinya sama ya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, ada Teresa dan Erik di sini yang sudah menjawab. Nah, jadi memang secara simpel, secara mudah, kalau kita bicara ke keuangan, nanti akan ketemu istilah debit, kredit, ada juga disebut debitor atau kreditor. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Kreditor itu adalah simpelnya di pihak yang memberikan pinjaman. Itu paling gampang ya. Kreditor itu berarti pihak, ini tuh bisa perorangan, pihak itu bisa berbentuk individu atau kelompok ya. Secara individu atau secara perusahaan atau seperti badan usaha yang memberikan pinjaman. Ya, contoh misalkan kalian pinjam uang ke saya 100 juta, saya kasih nih. Nah, berarti saya disebut sebagai kreditor karena saya yang memberikan pinjaman. Nah, kebalikannya debitor adalah pihak yang meminjam. Ya, jadi pihak yang meminjam atau yang punya utang. Nah, jadi kalau saya boleh bertanya, lebih baik yang mana? Lebih baik jadi debitor atau jadi kreditor? Kalau kalian harus memilih atau kalian bisa ini memilih, lebih enak, lebih baik yang mana? Sebagai kreditor atau sebagai debitor? Ayo, lebih baik jadi kreditor atau jadi debitor? Kreditor, Pak. Nah, lebih baik jadi kreditor, orang yang memberikan pinjaman. Kalau debitor kan dia punya utang, artinya banyak utang. Nah, seperti itu. Makanya dalam kehidupan sehari-hari lebih baik tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Memberikan pinjaman itu lebih baik dibanding meminta pinjaman. Nah, itu. Oke, itu pengguna eksternal. Jadi ada kreditor nih perlu nih. Pak, Ya. tapi banyak yang nggak bayar utang, Pak. Nah, itu jadi masalah utama. Malah yang punya utang lebih galak. Iya, gimana, Pak? Rugi nanti. Rugi. Nah, makanya ya gimana ya, susah juga lah ya kalau gitu mah. Harus tahu diri juga lah ya. Makanya kalau kita bicara keuangan ya, apalagi nanti kita belajar akuntansi, pasti dalam sebuah usaha, entah itu perusahaan jasa, manufaktur atau perusahaan dagang, pasti ada utang. Pasti perlu yang namanya utang. Tapi utang di sini itu artinya gini, utang yang bertanggung jawab. Contohnya misalkan kamu perlu dana untuk usaha. Sebelum kamu pinjam uang, entah itu ke bank atau ke pihak manapun, utang yang bertanggung jawab itu kamu harus tahu, kamu sanggup bayar atau enggak. Kalau memang ternyata enggak sanggup bayar, ya mending jangan berutang. Tapi kalau kira-kira nih, kamu bisa sanggup bayar nih, dan kamu bisa menepati janji, apalagi kalau misalkan kita bicara si pengguna eksternal ini ya, sebagai kreditor nih, kita butuh dana usaha nih. Lihat nih akuntansinya nih, laporan keuangannya. Kalau ternyata dia kan nanti ada, kalau secara jauh akan dilihat rasio kemampuan perusahaan itu untuk bayar utang berapa. Kalau ternyata dia mampu membayar utang, ya itu akan tetap dikasih kepercayaan untuk dikasih pinjaman. Tapi kalaupun memang ternyata nggak mampu, ya nggak akan dikasih pinjaman. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari,
Itu yang sering kita temui lah ya. Ada orang pinjam sama kita, akhirnya nggak bayar gitu. Waktu kita tagih, dia malah lebih galak dari kita. Ya udahlah, relain aja lah. Balik lagi ke prinsip kan tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan di bawah. Tapi bukan berarti, tapi jangan juga dibiasakan hidup kita itu untuk ngutang aja terus, pinjem aja terus, jangan. Makanya perlu kerja keras, perlu buat eh, lebih baik lagi gitu. Nah, itu yang pertama, pengguna eksternal untuk si pihak yang meminjamkan dana, ya itu bisa dari bank, mungkin bisa dari individu, ya kalau dalam sebuah kegiatan perusahaan. Lalu berikutnya pemilik perusahaan juga perlu nih sistem informasi akuntansinya. Kenapa perlu? Ya perlulah, kita punya punya usaha, pengen tahu minimal pendapatan kita berapa, untung ruginya berapa, modal yang kita punya berapa, aset yang kita punya berapa. Nah, supaya kita jadi tahu. Ya, makanya kalau yang memang bergerak di bidang bisnis atau usaha, mau nggak mau memang harus mengerti tentang yang namanya sistem akuntansi ini. Supaya kita bisa jeli melihat kondisi keuangan perusahaan seperti apa, terus kita juga bisa merencanakan ke depannya target-target yang akan dicapai berapa banyak. Nah, itu salah satunya. Ya, jangan sampai kita sebagai pemilik perusahaan kita nggak ngerti nih akuntansi seperti apa, accountingnya seperti apa. Nanti kita bisa saja terjadi juga mungkin penyalahgunaan dana di perusahaan, mungkin dikorupsi sama karyawannya, tapi kita nggak tahu. Nah, makanya kita perlu tahu juga. Pemegang saham atau investor ya sama nih. Ya, atau perusahaannya sudah modalnya berbentuk saham, ini penting ya. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang memang sudah berbentuk saham ya, sudah go public, artinya di setiap nama perusahaan itu belakangnya ada TBK, itu kan modalnya berbentuk saham. Nah, itu biasanya tiap tahun dia akan publish laporan keuangannya ke publik atau ke masyarakat umum. Entah itu di koran, entah itu di website, entah itu di website perusahaannya. Nah, itu akan dilaporkan, akan dipublish. Maksudnya apa? Bukan berarti sombong ya, perusahaannya dapat untungnya gede dipublish, bukan. Supaya si para investor ini melihat nih, mau nggak menanamkan modal di perusahaan tersebut, ya. Nah, seperti itu. Pemerintah perlu juga ternyata, ya. Untuk apa nih pemerintah? Ya, ini kan kembali lagi balik lagi ke pendapatan pemerintah dari sisi pajak nih. Bener nggak kalau perusahaan ini bayar pajaknya benar, sesuai. Ya, karena pajak yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan pun itu digunakan untuk masyarakat juga, untuk perbaikan fasilitas umum dan sebagainya. Jadi penting banget, bukan berarti pemerintah kepo ya pengen tahu penghasilannya berapa lah, apa keuntungannya berapa, bukan seperti itu, tapi itu supaya eh, dapat digunakan, pajak yang diterima pun bisa digunakan untuk kepentingan bersama juga. Nah, itulah para pemakai informasi akuntansi, ya, ternyata nggak cuman direktur, manajer, kepala bagian, tapi di pihak eksternal pun yang tidak berhubungan langsung dengan proses pengelolaan perusahaan, itu ada tuh kreditor, pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, dan pemerintah. Ya, jadi banyak nih ternyata. Kalian pun sebetulnya dengan belajar akuntansi sebagai sistem informasi, sebetulnya ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian kan punya dapat uang lah, uang jajan, atau mungkin dapat eh, fasilitas dari orang tua yang harus di manage dan segala macam. Nah, itu bisa diaplikasikan. Oke, lanjut ya. Nah, tapi ternyata si informasi akuntansi itu nggak sembarangan, ya. Harus memiliki sebuah kualitas. Jadi artinya kualitas itu ya memang benar-benar valid, benar-benar memenuhi kriteria yang seharusnya. Informasi yang diberikan karena tadi ya digunakan untuk pihak internal,
untuk pihak eksternal tadi kan benar-benar digunakan itu untuk salah satunya untuk ambil keputusan lah, nanti untuk investasi lah dan sebagainya kan, untuk mendapatkan dana dan sebagainya. Nah, makanya benar-benar harus punya kualitas informasinya itu harus benar-benar baik, harus sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ada beberapa kualitas informasi akuntansi itu sendiri, ya. Gak apa-apa lah ya, hari ini saya banyak cerita lah ya tentang akuntansi ini seperti apa, ya. Karena kan kalau saya suruh kalian cari sendiri, belum tentu nanti bingung juga lah ini apa ya. Tapi akan saya coba jelasin. Ya memang saya akan lebih banyak ngomong lah di sini, lebih banyak jelasin. Ya. Nah, ada karakteristiknya lah, ada kualitas informasi akuntansi itu seperti apa. Yang pertama, ya, itu ada yang namanya itu relevan. Nih, ini saya nggak sesuai urutan ya. Yang pertama, kualitas informasi akuntansi itu harus relevan. Jadi informasi yang diberikan itu harus sesuai untuk memenuhi kebutuhan si para pemakai informasi akuntansi tadi. Ya. Karena kalau tidak relevan, artinya tidak dibuat sebenar-benarnya, itu pada saat nanti pengambilan keputusan, itu akan terjadi mungkin kesalahan ambilan keputusan. Makanya benar-benar relevan itu harus benar-benar sesuai ya dengan situasi dan kondisi yang ada, kebenarannya benar-benar seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangin ya, nah, seperti itu. Nah, jadi harus yang namanya itu istilahnya relevan. Ya, kalau misalkan memang nih perusahaan itu ternyata bulan ini ternyata merugi atau loss 10 juta. Ya cantumkanlah di situ benar-benar 10 juta. Jangan udahlah takut ketahuan nanti untung ruginya gede, udah saya cantumin aja 5 juta. Jangan. Ya, benar-benar harus dibuat sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Ya, tanpa istilahnya itu transparan, benar-benar dapat dibuktikan. Nah, lalu selain relevan, itu harus bisa dipahami. Dipahami oleh siapa? Ini kan udah dibuat nih, nanti informasi akuntansinya dibuat. Udah sebenar-benarnya itu harus bisa dipahami. Dipahami oleh siapa ya? Oleh si pihak tadi, pihak internal dan pihak eksternal, ya. Jadi benar-benar harus dapat dipahami. Maksud nanti pun si bentuknya, formatnya gitu ya, itu memang benar harus jelas. Ya, nanti kalian akan belajar menghitung aset nih. Aset yang pertama itu apa aja yang urutannya harus diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, nggak boleh tuh random gitu tuh. Ngitung ini dulu, ngitung ini nanti digabung, nggak bisa. Harus benar-benar supaya mudah dipahami tuh. Oh, ini bagian aset, ini bagian utang, ini bagian modal perusahaan, ini pendapatan perusahaan, ini utang perusahaan berapa. Nah, itu benar-benar harus bisa dipahami. Nah, selain itu, yang berikutnya itu harus dapat dipercaya. Nah, maksudnya dapat dipercaya, ini bisa diuji. Ya, kalau kita bicara masalah percaya atau nggak percaya, itu harus diuji. Ya, gimana? Ya diuji supaya kita bisa percaya bahwa informasi akuntansi tersebut benar. Berarti harus diuji. Benar nggak ini sesuai urutannya? Benar nggak ini sesuai ketentuannya? Ada kesalahan penulisannya nggak di sini? Ya, jadi ada standarnya. Ya, jadi kalau memang benar nggak nih? Ya, ada standarnya. Lalu berikutnya ada juga di sini adalah dia harus netral. Ya. Artinya netral di sini adalah digunakan memang untuk tujuan kepentingan bersama, ya, untuk tujuan kepentingannya internal ataupun eksternal, bukan ditujukan ke pihak-pihak tertentu aja. Ini harus benar-benar netral, ya. Artinya ada nilai manfaat dan biaya yang ada di dalam laporan atau informasi keuangan tersebut memang netral.
dan memang dapat digunakan untuk kedua belah pihak, ya. Lalu apalagi? Harus tepat waktu. Nah, ini nih. Ting. Yang kemarin saya bilang, secara tidak langsung, kalau kalian belajar akuntansi, itu mengajarkan kalian untuk on time. Contohnya apa nih? On time gimana, Pak? On time itu gini, laporan keuangan atau informasi akuntansi ini itu harus dibuat setiap periode. Maksudnya apa setiap periode? Simpelnya gini. Kalau misalkan bulan Januari ini ya, ini bulan Januari nih. Bulan Januari ini sampai tanggal 31. Nah, informasi akuntansi itu harus dibuat per tanggal 31 atau akhir bulan. Harus. Tanggal 31 harus selesai. Harus beres. Nah, nggak bisa kalau kamu sebagai pihak internal atau eksternal, nanti aja lah. Atau apalagi kamu sebagai pemilik usaha ya, udah nanti aja lah bikinnya lah. Lagi pulang, toh kan untungnya buat saya juga, ruginya juga buat saya juga. Jadi nggak dibikin tuh. Nantilah kapan-kapan aja, 2 bulan sekali lah dibikin, 3 bulan sekali lah. Nggak boleh. Harus tepat waktu. Akhir bulannya tanggal 31, ya tanggal 31 harus selesai. Kalau Februari sampai tanggal 28, ya tanggal 28 harus selesai. Nah, ini harus tepat waktu. Nggak bisa ditunda-tunda. Ya. Selain itu, selain tadi dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, netral, ada juga harus lengkap, ya, harus lengkap dan bisa dibandingkan. Artinya, dibandingkan tuh ini nih, kita bisa lihat, makanya kan harus tepat waktu. Bulan Januari kita bandingkan dengan bulan Desember kemarin. Berapa nih pengeluaran kita, pendapatan kita berapa, biaya yang kita keluarkan berapa. Nah, itu bisa kita bandingkan, ya. Jadi tahu nih ke depannya kira-kira berapa. Keuntungan kita nih 6 bulan sebelumnya berapa. Kita bisa bandingkan tiap bulan. Nah, atau nanti per tahun. Tiap tahun ini, tahun 2020, 2019, nah itu kita bisa bandingkan, ya. Ya. Jadi benar-benar harus lengkap, datanya itu harus lengkap. Jangan bulan ini dibuat, bulan depan gak dibuat, bulan depannya lagi dibuat, bulan depannya lagi enggak, bulan depan dibuat, bulan depannya enggak. Jangan. Makanya benar-benar harus lengkap. Nah, itulah kualitas informasi akuntansi. Informasi yang disajikan, yang diberikan ke pihak internal atau eksternal, itu harus memenuhi kualitas-kualitas yang tadi saya jelaskan ini. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya kan di pertemuan pertama kemarin, saya bilang, nanti kita juga belajar tentang profesi-profesi di bidang akuntansi ini. Kenapa profesi-profesi di bidang akuntansi ini, dalam tanda kutip, dibayar mahal? Nah, karena ini nih, mereka harus menyiapkan laporan informasi yang benar-benar berkualitas. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja langsung ya. Atau ketik di chatting juga boleh. Ya. Karena hari ini agak banyak nih yang saya akan sharing ke kalian tentang akuntansi. Nah, jadi yang pengguna informasi tadi sudah, lalu ke kualitas informasi akuntansi pun sudah nih, kualitasnya harus seperti apa. Nah, lalu ada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Ya, sebenarnya nanti materinya banyak nih, kalian juga bisa dapat di Google juga banyak sih, ya. Nah, ada beberapa prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, ada yang disebut istilahnya itu business entity concept. Jadi konsep entitas usaha. Nah, maksudnya apa sih prinsip dasar akuntansi yang pertama ini? Nih, membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, dalam prinsip akuntansi ada istilahnya itu
eh, tidak boleh digabung. Jadi apa ya, pengertiannya itu lebih gimana ya, saya merangkai kalimatnya ya. Jadi kalau kita bicara konsep entitas usaha, itu transaksi yang ada dalam perusahaan itu tidak boleh digabung eh, dengan transaksi perusahaan lainnya, atau transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut tidak boleh digabung dengan transaksi pribadi. Ya, nggak boleh. Ya, jadi memang istilahnya itu asetnya perusahaan ya punya aset perusahaan, punya aset pribadi ya punya pribadi. Nggak boleh digabung jadi satu. Ya, nah jadi contoh, tapi ada dalam akuntansi mungkin saja sebagai pemilik usaha nih ya, sebagai pemilik usaha, karena kita berpikir kan itu kan usaha kita, itu juga duit-duit kita kan. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya kita misalkan ngambil uang perusahaan nih untuk kepentingan pribadi, boleh nggak? Boleh. Nah itu nanti di akuntansi dicatat namanya itu prive atau prive. Jadi mengambil uang untuk kepentingan pribadi, mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan pribadi si pemilik usaha. Nah, itu boleh. Tapi harus tetap dicatat di situ. Nggak boleh juga karena ini duit-duit saya sebagai pemilik usaha ngambil-ngambil aja. Enggak, tapi tetap ada catatannya. Harus benar-benar dicatat dan dihitung. Dan harus dikembalikan. Nah, itu ada nanti dijelaskan kenapa harus dibalikin, ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama konsepnya itu kalau dalam akuntansi, sebagai saya misalkan sebagai pemilik usaha, itu tidak boleh mencampurkan transaksi pribadi yang ada itu dengan transaksi perusahaan. Ya, tidak boleh, harus benar-benar dipisah. Nah, itu yang disebut konsep entitas usaha. Ya, jangan dicampur, kacau nanti. Ya, nanti nggak tahu nih yang dipakai uang berapa, profitnya berapa, ruginya berapa nggak ketahuan, uangnya nggak tahu kemana jadinya kan. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan baik-baik. Lalu yang kedua itu ada konsep biaya. Selain konsep entitas usaha, ada konsep biaya. Yaitu yang pertama ada konsep biaya objektivitas dan konsep unit pengukuran. Nah, ini konsepnya kayak gimana sih kalau misalkan biaya? Nah, kalau biaya ini biasanya misalkan contohnya usaha apa ya? Misalkan saya punya toko elektronik lah ya. Saya jualan laptop. Ya, saya jual laptop misalkan kalau kita bicara konsep biaya yang objektivitas, itu misalkan saya jual laptop nih. Saya beli itu harga laptop tersebut harganya 4 juta. Terus saya pajang lah di toko saya lah ya. Terus ada orang beli. Ada orang beli. Kan saya nggak mungkin nih saya beli 4 juta dari eh, distributornya. Terus saya jual 4 juta lagi. Kan nggak mungkin. Kan saya juga pengen dapat untung kan. Pengen dapat profit. Nah, jadi saya jual ke orang tersebut misalkan 4.500.000. Ya, saya belinya 4 juta nih. Tapi saya jual 4.500.000 dan itu dibeli. Nah, yang dicatat dalam akuntansi kalau kita bicara konsep biaya objektivitas, berarti harga nominal 4.500.000 itu yang saya catat sebagai penjualan. Bukan dari harga dasar saya beli. Ya, tapi yang benar-benar transaksi terjadi, harga yang disepakati itu yang dicatat. Ya. Nanti kan baru kita ketahuan, makanya nanti ketahuan tuh keuntungannya berapa. Ya, dari penjualannya berapa, keuntungan kita berapa, modal kita berapa, keuntungannya berapa. Nah, itu. Nah, yang kedua konsep unit pengukuran. Nah, sama. Berapa banyak yang saya jual? Contoh, saya jual misalkan sebuah produk 1 lusin. Artinya 12 ya, 12 buah barang. Saya harus catat itu 12. Ya. 12, bukan catat 1 lusin. Karena nanti harganya akan dikalikan 12. Bukan di harga per lusin. Kecuali memang kalau di perusahaan dagang, itu biasanya nanti ada tuh
harganya lusinan, satu lusin berapa, dua lusin berapa, dan itu jual memang lusinan. Tapi kalau secara unit pengukuran, itu lebih baik dihitung per unit satuan. Kalau kamu jual ternyata di usaha kamu terjual 5, ya kamu catat 5. Kalau terjual 6, kamu catat 6. Sekalipun mungkin nanti ada yang dikembalikan lah dan sebagainya. Itu harus benar-benar dicatat. Intinya, informasi akuntansi yang dicatat nanti itu harus benar-benar sesuai dengan keadaannya. Ada tanggal, waktu, keterangan transaksinya apa. Nah, itu dicatat. Makanya nih kalau kalian perhatikan, saya sering ngomong juga kayaknya ya. Kalau kalian belanja ke supermarket, entah itu Indomart lah, Alfamart lah, atau kalian beli barang atau jasa, pasti kalian dapat tanda bukti atau tanda bukti transaksi. Entah itu nota lah, entah itu perinan biasa belanjaan itulah. Nah, kalau kalian perhatiin lagi, detail lagi, di situ pasti ada tanggalnya, ada jamnya, ada transaksi keberapa tuh kalau yang detail di situ. Kalau kalian perhatiin lah ya, nanti kalian misalkan cobalah kalian misalkan pas belanja kemana, kalian perhatiin tuh bukti transaksinya itu. Setelah kalian bayar kan dapat tuh, lihat tuh di situ ada. Itu maksudnya supaya benar-benar objektif dan benar-benar sesuai dengan unitnya. Ya, yang input pun si kasirnya harus seperti itu. Ya, nah itu prinsip dasar akuntansi seperti itu. Ya, semoga ini bisa mulai membuka pemikiran kalian lah ya, atau informasi tentang pengetahuan kalian tentang akuntansi. Nah, banyak ternyata ya dari sebelum. Nah, ini prinsip dasarnya nih. Tapi kalau secara keseluruhan banyak juga nih ternyata prinsip-prinsipnya yang dikembangkan ini. Ya. Oke, langsung aja lah ya. Jadi ada banyak nih di sini lah ya. Yang pertama berhubungan dengan biaya historis yang tadi saya jelaskan, yang saya tadi sudah jelaskan. Ya, dicatat sesuai kayak tadi laptop tadi ya, saya jual 4.500.000 ya saya catat 4.500.000. Lalu yang kedua itu pengakuan pendapatan. Maksudnya pengakuan pendapatan ini gimana sih? Ya. Nah, misalkan aliran masuk harta yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan suatu unit usaha selama periode tertentu. Artinya ini kepemilikan nih. Nanti ini bicara tentang kepemilikan aset. Ya. Pak, misalkan saya punya usaha. Terus barang-barangnya tuh ternyata peralatan atau perlengkapannya itu dikasih nih dari saudara saya nih. Nah, itu gimana, Pak? Nah, ini bisa masuk ke sini nanti nih. Ya. Jadi kalau misalkan kita dapat penerima barang dari orang, ya dalam tanda kutip itu punya saudara lah, punya siapa untuk bantu usaha kegiatan usaha kita. Nah, itu juga harus tetap diakui sebagai pendapatan kita atau sebagai aset kita. Ya, itu harus benar-benar dicatat. Kalau misalkan nggak apa-apa sih Pak, nah jangan, harus benar-benar dicatat. Apapun yang terjadi, kejadian apapun yang berhubungan dengan kegiatan usaha itu harus dicatat. Ya, supaya apa? Takutnya pernah mungkin terjadi kejadian atau mungkin beberapa waktu kemudian si orang yang kasih atau dalam tanda kutip mungkin dia kasih pinjam barangnya, dia perlu dia mau ambil. Nah, itu kan harus ada keterangan tuh kapan dia kasih pinjam, kapan dia ambil. Nah, itu biar untuk memudahkan dan untuk mengurangi yang namanya miskomunikasi dan sebagainya. Nah, penting tuh makanya tuh. Lalu mencocokkan, ada istilahnya tuh dia mencocokkan apa nanti si transaksi yang ada dengan bukti pembayaran itu benar atau enggak. Contoh, kalian ada usaha misalkan jual apa ya, jual pakaian gitu misalkan ya. Nah, hari itu ada transaksi 10 pakaian terjual senilai misalkan 1 juta. Nah, kamu cek bener nggak barangnya itu setelah terjual 10, barangnya sisanya masih ada nggak? Ya, di bukti transaksinya terjual 10, bener nggak si nota pembayarannya itu memang terjual 10? Nah, itu harus dicocokkan.
Ya, kalau ada yang beli 2, benar kan transaksi pembayarannya itu 2. Nah, lalu harus konsisten. Nah, sama nih, konsisten itu yang tadi saya bilang, dilakukan terus-menerus, ya. Dari waktu ke waktu, dari jam kerja, selama jam kerja, harus dilakukan secara konsisten. Jangan hari ini dicatat, besok enggak, besok dicatat, besok lagi enggak, besok lagi dicatat, besok enggak. Nah, itu jangan, harus dilakukan konsisten tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Nah, seperti itu. Lalu ada pengungkapan secara lengkap. Ini secara tidak langsung yang tadi saya bilang. Ya, nanti kita ada bicara belajar tentang aset, utang, dan modal. Nah, ini benar-benar harus diungkapkan secara lengkap. Aset yang kita punya apa aja, utang yang kita punya itu ke siapa aja, modal yang kita punya itu dari mana aja. Nah, ini harus benar-benar diungkapkan secara lengkap, ya. Harus benar-benar berdasarkan data dan fakta plus angka kalau akuntansi. Angka di sini berbicara bahasanya gitu ya. Lalu ada entitas ekonomi. Jadi kalau entitas ekonomi ini dia lebih ke ya memang ini mengikuti peraturan perekonomian yang ada. Periode akuntansi yang tadi saya sudah jelaskan juga, ada nanti ada waktunya, tanggal, ada minimal tanggal sih biasanya. Tanggal, hari, ya, tanggal, bulan, tahun itu harus dicantumkan. Periodenya kapan? Januari 2021 misalkan. Nanti ada tuh, harus benar-benar ada informasinya di situ. Satuan moneter artinya ini ada nominalnya, bisa dihitung. Satuan moneter ini bisa dihitung. Apapun itu harus dihitung menjadi satuan moneter. Contoh tadi, Pak saya dikasih misalkan saya dikasih laptop sama saudara saya untuk bantu usaha saya nih. Nah, si laptop itu harus dijadikan satuan moneter. Berapa tuh harga laptop itu? Ya. Nah, itu tuh ada nih. Makanya harus dilihat dari satuan moneternya. Segala sesuatu kalau kita bicara akuntansi harus bisa dinilai dengan uang. Nah, itulah satuan moneter. Ya. Lalu ada kesinambungan usaha, artinya selama usaha itu masih berlanjut, ya prinsip-prinsip akuntansi ini harus terus diadakan, harus tetap ada. Jangan ada yang dilewatkan. Sama materialitas ini, ya ini sih lebih ke apa ya kalau nama materialitas ini lebih ke berbentuk materi, ya. Balik lagi sebenarnya lebih ke satuan moneter ini juga sama nih. Kalau kita jualan jasa, ya berarti kan produknya jasa tuh. Material yang misalnya kan jasa. Kalau kita perusahaan dagang, barang-barang banyak yang kita jual kan, nah berarti ada bentuk materinya nih. Ada barang atau jasanya nih. Ya, ya kalau kita bikin usaha nggak ada jasa atau barangnya yang mau jualan apa kan? Nah, makanya harus ada materialitas. Oke. Waduh, banyak juga nih informasi kalian. Oke, belum ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut lagi. Nah, loh, nggak bisa klik. Nah ini kita masuk di bidang-bidang akuntansi ada apa aja nih bidang-bidangnya nih. Ya, makanya saya bilang mungkin saja ini kedepannya bisa jadi sebuah eh, pilihan lah untuk kalian atau sebuah ya mungkin bisa jadi jenjang karir kalian selama ke depan nanti ya. Karena ternyata 10 pekerjaan yang akan berlanjut, akan terus dibutuhkan di masa yang akan datang, itu salah satunya pekerjaan di bidang akuntansi. Ya, mungkin selama ini kan saya sering ngomong mungkin IT. Ya, tapi kalau kita melihat 10 pekerjaan yang akan dibutuhkan dan terus dibutuhkan sampai masa yang akan datang, itu salah satunya di bidang akuntansi. Nah, makanya ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk berkarir. Oke, bidang-bidangnya apa aja nih? Banyak banget juga lah sebenarnya ini. Banyak bener. Ada yang disebut bidang akuntansi keuangan atau orang biasanya bilang kalau di perusahaan-perusahaan itu financial accounting. Ya, ini di bidang keuangan. Nah, bidang ini eh, lebih ke
apa ya, berhubungan dengan proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan secara periodik. Ya tadi ya, per bulan, per hari, per tahun dia buat laporan keuangannya tuh. Ya, akuntansi keuangan ini dia pekerjaannya menghasilkan informasi keuangan yang meliputi ada yang namanya itu nanti neraca, ada laporan laba atau rugi, ada juga laporan perubahan modal. Nah, ini akuntansi keuangan. Dan semua perusahaan, semua jenis usaha itu pasti ada akuntansi keuangan. Ya, siapa yang mau ngitungnya nanti kan kalau nggak ada kan? Nah, itu yang pertama di bidang akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, yang kedua, ada bidang kedua selain akuntansi keuangan itu auditing. Nah, orang yang bekerja di bidang audit itu disebut auditor. Nah, auditor ini apa? Orang yang bekerja itu memeriksa informasi akuntansi tersebut. Informasi akuntansi yang ada dalam sebuah perusahaan. Dicek bener nggak pendapatannya sekian, total penjualannya sekian, biaya yang dikeluarkan sekian, keuntungan perusahaan tuh bener nggak segininya. Nah, itu dicek tuh sama yang namanya auditor. Nah, salah satunya adalah kalau kalian bekerja di bidang audit, ini kalian akan mendapatkan penghasilan yang sangat menjanjikan. Karena ini dibayar mahal. Dan ini perlu. Semua perusahaan perlu. Gak cuma perusahaan, tapi termasuk pemerintah pun ada auditnya. Ya, kenapa harus diaudit? Supaya tahu nih pemasukan perusahaan berapa, pengeluaran perusahaan berapa. Jadi uangnya itu benar dikelola dengan baik atau enggak. Nah, makanya kalau misalkan sebuah perusahaan diaudit, itu ada kemungkinan-kemungkinan misalkan pegawainya itu melakukan kecurangan lah, tindak kecurangan, mungkin dia korupsi, mungkin dia mengambil dana perusahaan, itu akan ketahuan. Ya, contoh yang paling simpel lagi kemarin dana bantuan sosial tuh sampai ditangkap polisi di penjara ya sama KPK. Padahal dia hanya mengambil 10.000 dari satu paket bantuan. Itu bisa ketahuan dari mana? Karena diaudit keuangannya. Ya, pemerintah mengeluarkan dana sekian puluh miliar atau seberapa triliun. Nah, dipakai berapa banyak nih? Dibelanjain apa aja? Dibeliin apa aja? Ternyata setelah dicek di audit, dari satu paket bantuan itu diambil 10.000. Kamu bayangin aja satu paket 10.000. Itu ada berapa juta paket yang dikasih. Makanya gede kan korupsinya. Nah, itu jadi ketahuannya di mana? Di audit. Sama si auditor ada. Nah, ini untuk menghindari kejahatan-kejahatan lah ya yang biasa terjadi, kejahatan-kejahatan yang berhubungan dan keuangan perusahaan. Sini nih. Kenapa juga tapi perusahaan harus diaudit supaya si keuangannya itu dalam tanda kutip sehat, ya itu harus tuh dicek. Sama lah kayak kalian kan ada perlu medical check up lah, kadang ke dokter buat cuma ngecek doang. Nah itu audit itu salah satu seperti medical check up di dunia kesehatan lah, ya. Ini tapi ini untuk perusahaan atau sebuah usaha. Oke, berikutnya selain akuntansi keuangan ada audit, ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini atau cost accounting, nah biasanya di bidang ini, bidang akuntansi biaya ini, dia akan merencanakan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, merencanakan dulu nih, kira-kira apa aja yang kita perlu untuk beli. Terus kira-kira nanti seperti apa pelaksanaannya. Ya, jadi ini salah satu sebagai pengendali keuangan. Ya, kita kan tahu misalkan bulan ini nih pendapatan kita tuh sekian. Nah, bulan depan atau di periode berikutnya kita ada pengeluaran yang harus kita bayar nih. Biaya-biaya harus kita bayar. Nah, kira-kira cukup nggak? Kalau misalkan nggak cukup, nah kita harus dapat dana dari mana nih? Nah, itu salah satunya tuh. Atau misalkan di bidang developer atau bangun-bangun rumah lah ya gitu ya, perumahan, gedung dan sebagainya lah. Itu sebelum membangun, sebelum membuat rumah,
itu harus dihitung dulu biayanya. Nah, inilah fungsi dari akuntansi biaya. Supaya jangan sampai nanti tengah jalan itu nggak selesai, dananya habis, rumahnya nggak beres. Nah, itu makanya harus ada yang namanya akuntansi biaya. Nah, harus dihitung tuh. Bener nggak? Lalu ada juga selain akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Ya, ini juga sama. Dia tugasnya lebih membuat rencana, lalu dari perencanaan yang sudah ada, lalu dia akan memilih siapa, pihak mana yang kira-kira akan bekerja sama, nanti kira-kira pelaksanaannya seperti apa, nanti pengawasannya seperti apa, nah nanti dievaluasi. Nah, ini ada bagiannya juga ya untuk memanage keuangan ya. Atau misalkan dia bisa untuk akuntansi manajemen ini dalam sebuah perusahaan bisa sebagai salah satu yang menentukan harga jual barang. Nah, makanya kalau kita bicara harga jual barang, nah itu perlu akuntansi sebenarnya. Nah, inilah salah satunya si akuntansi manajemen yang akan menghitung dan menentukan harga jual barang. Nah, makanya perlu akuntansi tuh. Kalau kamu buka usaha, ngitung harga jual barang kamu berapa. Nah, itu pakai akuntansi sebenarnya. Ya, pakai ilmu akuntansi. Dan ternyata itu ada bidangnya, ada bidang-bidang akuntansinya yang diperlukan. Akuntansi anggaran. Sama, ini lebih ke sama ke kayak ke biaya, akuntansi biaya ya. Jadi sama untuk mengendalikan rencana yang akan dibuat ya. Tapi kalau yang anggaran ini lebih ke sifatnya lebih ke operasional perusahaan ya. Kalau yang akuntansi biaya tadi kan lebih jauh nih, jangka panjang nih. Kalau akuntansi anggaran ini lebih ke operasional ya, kegiatan operasional perusahaan. Skupnya lebih kecil lah ya. Akuntansi perpajakan. Nah, siapa tahu nih kalian ada yang punya cita-cita untuk bekerja di bidang perpajakan. Nah, ini juga perlu ya supaya ya tadi kan makanya pemerintah juga penting kan, perlu nih. Jadi pemerintah juga bisa menghitung, bisa menetapkan yang terbaik itu pajaknya berapa nih yang sesuai. Ya, jadi nggak seenaknya ya, seperti itu. Lalu ya berguna juga sih untuk pelaporan pembayaran pajak lah ya, tahunan, bulanan dan sebagainya. Ya, itu juga perlu ada orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi perpajakan sebagai konsultan dan sebagainya. Nah, itu juga tetap banyak kan perlu banget nih, banyak banget nih. Atau bergerak di bidang sistem, ya sistem akuntansi, ada namanya itu sistem atau accounting system. Gimana caranya membuat sistem akuntansi dalam sebuah perusahaan, ya lebih efektif dan efisien, ya. Gimana cara buatnya nih kira-kira supaya menghemat misalkan tadinya banyak menggunakan banyak kertas nih paper base. Nah, bagaimana cara kita buat sebuah sistem supaya mengurangi jangan terlalu pakai banyak kertas? Buatlah aplikasi. Nah, itu bisa salah satunya di bidang sistem, accounting system. Ya, buat bisa juga nih berhubungan dengan IT, nanti IT yang membuat software. Kan sebenarnya sekarang pun di perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan sistem akuntansi pakai software, ya. Tapi seperti itu. Ya, jadi tapi nanti kalian belajar itu masih saya ajarin secara manual. Tapi kalau sekarang udah pakai software. Banyak software-software yang digunakan untuk akuntansi. Bahkan ada juga yang sudah free di Google Play Store kalau kalian lihat ya, ada banyak tuh. Kalau kalian sebagai pelaku usaha atau untuk akuntansi pribadi pun ada di Play Store. Ya, jadi itu benar-benar jadi satu bidang akuntansi sekarang nih, pengembangan developer untuk aplikasi-aplikasi dan sebagainya untuk mempermudah bagaimana membuat pelaporan keuangan tadi yang sesuai dengan yang seharusnya. Lalu ada juga akuntansi pemerintahan ya, untuk bekerja di pemerintahan nih kalau mau ya, sama juga dia bekerja di akuntansi pemerintahan, bisa nanti di kantor pajak, bisa di badan pemeriksa keuangan, bisa di KPK, bisa. Nah, ini bisa nih ya, akuntansi pemerintahan. Atau disebut juga akuntansi eh, sektor publik ya, akuntansi sektor publik ya, itu pemerintahan. Oke.
Dan yang terakhir itu ada akuntansi pendidikan, ya di bidang pendidikan, ya. Contohnya ya eh, jadi dosen, jadi tutor, jadi guru mungkin seperti saya ngajar akuntansi nih. Berarti saya di bidang akuntansi pendidikan nih. Karena ngajarin kalian tentang akuntansi, ya. Nah, memperkenalkan kalian tentang yang namanya akuntansi atau accounting. Nah, itu berhubungan di bidang pendidikan. Ya, bagaimana mengedukasi masyarakat, pentingnya akuntansi, bagaimana memberikan edukasi bahwa ke semua usaha atau perusahaan itu bahwa mereka perlu dan bagaimana caranya. Kan banyak orang nggak tahu nih, gimana ya caranya membuat sistem informasi yang baik, yang benar, laporan keuangan yang baik dan benar. Nah, itulah di bidang pendidikan. Ya, oke. Profesi-profesinya banyak nih kalau profesi mah ya. Nah, tadi kan bidang-bidangnya sebenarnya profesinya juga udah secara nggak langsung tadi saya udah jelasin ya. Dari akuntan perusahaan yang tadi lah ya, accounting di perusahaan, entah itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, itu pasti ada ya yang namanya akuntan di internal perusahaan. Akuntan publik ya. Ada juga tuh akuntan pemerintah dan akuntan pendidik. Jadi profesinya juga banyak sebenarnya karena bidang-bidangnya pun banyak, jadi profesinya pun banyak. Nah, seperti itu. Jadi ya, makanya tadi saya bilang kan siapa tahu ini menjadi sebuah pilihan, sebuah apa ya, sebuah jalan lah ya untuk kalian bisa eh, berkarir. Oke, yang terakhir, udah lewat ya, bentar lagi lah ya. Nah, ada yang terakhir itu karena kita bicara bidang-bidangnya, ada profesinya. Nah, yang terakhir itu adalah ada etikanya tapi kalau semua profesi yang ada dalam bidang akuntansi harus ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Ya, sama seperti dokter, polisi, guru, semua itu ada etikanya. Ada aturan-aturannya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana seharusnya dia bekerja. Nah, sama nih, ada nih, setiap profesi apapun itu ada etikanya. Makanya etika ini penting, attitude itu penting, sifat dan karakter itu penting di bidang apapun. Nah, khusus di akuntansi, yang pertama etika sebagai profesi kalau kita bergerak di bidang akuntansi yang tadi, ya, bidang-bidang dan profesi-profesi yang banyak, itu harus menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Repot kalau akuntansi kamu salah menulis angka, itu repot, itu salah. Sekalipun tadinya mungkin nolnya harusnya 4, kamu tulis nolnya jadi cuma 3. Kamu harusnya itu 10.000, kamu catat 1.000. Nah, berarti sudah terjadi kesalahan kecil, walaupun kecil tuh salahnya di situ, tapi besar. Nah, itu menghindari. Ya, harus menghindari. Tapi saya rasa semua profesi apapun harus menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Termasuk bukan cuma dalam etika bekerja, mungkin dari cara dia eh, berbicara di depan umum, bagaimana dia bersikap dengan orang lain, bagaimana dia bekerja. Karena itu berhubungan dengan yang kedua, reputasi jangka panjang. Ada reputasi. Kita ini membawa reputasi, masing-masing kita membawa sebuah reputasi. Jangan sampai reputasi kita itu dinilai orang negatif. Nah, sama di semua profesi apapun termasuk saya sebagai guru kalian, sebagai siswa, murid gitu. Kalian punya reputasi sebagai siswa. Nah, kalian harus bisa menunjukkan sebagai siswa yang baik itu seperti apa. Ada etikanya, ada tata keramanya. Nah, makanya ini jadi penting. Lalu yang ketiga, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Artinya, mungkin saja kan terjadi kesalahan. Ya, kita harus berani bertanggung jawab. Kita berbuat, ya kita bertanggung jawab. Tapi, kalaupun memang ternyata eh, mungkin saja kita ada kesalahan atau mungkin sebenarnya kita nggak salah tapi mungkin kita dipersalahkan, ya nggak masalah. Kalau dalam akuntansi makanya tadi harus dapat diuji benar nggak hasil informasi yang saya buat ini benar atau salah. Ya wajar dong orang lain akan ngecek, wajar dong orang lain curiga, wajar dong mungkin orang lain akan membuktikan, mencoba membuktikan. Ya nggak apa-apa, itu menjadi sebuah satu bagian sebagai etika profesi akuntansi.
Dan saya rasa semua profesi, semua pekerjaan apapun sama. Ya, sekalipun mungkin kita kalau salah udah jelas lah ya. Namanya kita orang salah, mau nggak mau harus tanggung jawab. Kita harus benar-benar perbaiki. Kita harus berubah, kita harus merubah. Tapi kalau misalkan kita memang ternyata nggak salah, tapi kita dipersalahkan, ya nggak apa-apa. Kita jangan sampai kita emosi, kita marah, nggak usah. Toh nanti juga kita bisa, orang lain akan membuktikan, kita pun akan membuktikan. Ya, jadi jangan takut kalau memang kita tidak melakukan hal yang salah, ya kenapa harus takut? Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Ya, cukup banyak nih hari ini. Ya, tentang akuntansi. Ya, semoga tidak mumet lah kepala kalian. Semoga kalian mencerna banyak informasi ini ya lah ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Waktu kita lebih 5 menit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kali-kali rajin. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita akhiri di siang hari yang indah dan cerah ini. Ada nggak? Apa nih? Pada tidur jangan-jangan didongengin. Enggak, Pak. Bisa Enggak dongeng. ada, Pak. Ya udah gitu aja ya. Nanti kalau misalkan ada informasi apapun, nanti saya kasih lah kalau saya ada. Seingat saya sih saya ada ininya, bahannya itu ya. Jadi kalaupun memang kalian nggak ada bukunya, nanti saya kasih ada bahan-bahannya itu. Cuman saya lagi sedang mencari di hard disk saya yang lama itu. Kan laptop saya kan meninggal. Nah, saya harus cari dulu di hard disknya. Ya, kalau nggak salah tiap saya ngajar pasti saya kasih semua bahan-bahannya. Jadi kalian bisa baca-baca juga. Oke ya, saya rasa cukup. Nggak ada tugas dulu lah. Nanti aja tugasnya. Pertemuan berikutnya aja lah ya. Tugasnya juga nggak susah kalau akuntansi mah. Gampang. Apalagi kalau masih banyak-banyak pengetahuan ini kan paling juga nge-google juga nemu lah banyak. Oke ya. Ya, Pak. Terima kasih buat siang hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you, Bye-bye. Pak. Iya, Pak. Makasih Pak. Pak. Bye.